Halo teman-teman, kali ini Fornas Malam punya program baru, namanya Podcast Malam atau Podcast Mahasiswa Lamongan. Nah, pada edisi pertama ini kita mendatangkan salah satu orang spesial di Lamongan. Beliau seorang musisi, pencipta lagu juga. Langsung saja, Cak Sogi. Ya, Halo Cak. halo. Gimana kabarnya ya? Saya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi nek musim pandemi iki Cak tekok kesehatan niku penting ya. jadi gak basa-basi. Nek biyen kan, piye kabarmu rek? Sehat. Iku sik rada basa-basi. Tapi nek saiki kan enggak. Penting. Jadi sing penting juga aja lali madiang. ya. Iku sing paling penting. Madiang. Jadi tips dari orang-orang yang pernah terkena Covid iku ya. Pokoknya mangan. Mangan sing enak. Salah satunya ikulah. Mungkin ada tips yang lain. Mungkin kali ini ya. Jadi teman-teman ingin mengulik seputar Cak Sogi. Tapi sebelum itu saya pernah mendengar juga ada yang manggil Mas Pupus. Oh iya. Nah, sakjane iki Cak Sogi apa Mas Pupus ngono. Sing bener sing ndi? Dan no KTP iki apa, Cak? Oke ya. Oke, mari kita sapa dulu teman-teman. Oke, selamat sore buat teman-teman Fornas Mala ya. Ketemu lagi dengan Sogi dan Fami di acara podcast malam. Mahasiswa Lamongan. Sogi apa Pupus gitu ya? Nah, itu yang sebenarnya itu satu rangkaian. Satu rangkaian. Pemberian nama dari ayah saya itu Sogi Asteni Pupus. Pupus. Oh, berarti sebenarnya Sogi Asteni Pupus. Iya. Berarti sama-sama memang nama lengkap ya? Iya, nama Tapi ada yang suka manggil Sogi, ada yang manggil Pupus. Iya. Tapi sekarang terkenalnya Cak Sogi. Ya, nggak tahu ya, mungkin dari mungkin diambil kerennya aja Ya, sih. mungkin ngono karena keren ya Sogi ngono. Tapi pengennya juga Pupus, tapi unik kan gitu. Oh iya. Jadi kan Cak Sogi ini pemusik. Nah, ini memang ada atau memang dari ayah atau orang tua yang memang bergelut di dunia musik, atau memang Cak Sogi sendiri yang memulai bakat itu? Sebenarnya kalau dari kecil itu lebih fokus ke olahraga ya. Olahraga. Lebih fokus, Malah olahraga aja. Iya, malah olahraga, lebih fokus ke olahraga. Pertama kenal musik itu mungkin tahun berapa ya? Tahun kelas berapa itu ya? Kelas 4. Kalau nggak salah 4 atau 5 SD gitu loh. Pertama kali denger musik yang pengen bikin aku ngeband itu ya pas dengerin di radio ada lagunya Padi itu, Mbak Dewi itu, sama dengerin lagi lagunya Dewa yang Satu Hati. Itu yang paling berkesan, yang pengen bikin aku ngeband gitu loh. Jadi ya dari situ mulai berimajinasi lah waktu kecil, kayak kayak di sekolahan gak ada gurunya, kita di depan papan tulis pakai sapu gini-giniin kan, bayangin kan gitu jadi seorang band. Jadi berarti awalnya suka olahraga, tapi karena denger musik-musiknya Padi, Dewa itu Cak Sogi ini terinspirasi. Iya, benar banget. Nah, setelah itu apa masih olahraga atau langsung memang karena sudah terimajinasi oleh musik sehingga Cak Sogi melakukan tahapan-tahapan lain di dunia musik? Masih di olahraga, fokusku cuma masih di olahraga sampai SMA, bahkan sampai lulus SMA selama 4 tahun aku ngelatih voli, masih fokus olahraga. Jadi setiap hari juga olahraga, voli pokoknya voli terus. Voli. Oh, tepatnya olahraga voli berarti. Ya. Sejak kecil berarti memang aktivitasnya memang olahraga voli. Dan memang ini voli ini terinspirasi dari siapa ya? Atau memang lingkungan Cak Sogi yang menyukai voli atau gimana? Iya. Jadi unik sih sebenarnya kalau berbicara masa kecil dulu itu. Pertama itu maniak sama sepak bola sampai akhirnya ada pemandu bakat kalau nggak salah dulu dari Bandung, kalau nggak salah pengen diajak ke Bandung. Nah, waktu kan masih kecil kan, nggak boleh lah sama orang tua. Habis itu frustasi,
pindahlah ke volley karena memang di desa saya, khususnya desa Bluri ya. Oh ya, asli Bluri berarti. Iya, jenengan? asli Bluri kecamatan dia? Solo Kuro lah. Solo Kuro. Iya iya iya. Emang kental banget dengan budaya volley itu. Jadi olahraga yang keren lah volley itu ya. Lingkungan juga seperti itu. Lah sepupu juga pemain volley. Jadi sejak kecil itu memang Lingkungan sekitar ya? iya Lingkungan dididik sekitarnya untuk volley. volley fisik volley gitu. Jadi terbentuk lah. Habis itu kenal musik, ya masih belum bisa main musik, cuma dengerin aja ya sambil volley gitu. Tapi tetap fokusnya volley aja, volley dan volley. Sampai ke SMP kelas 2 itu masih ingat aku pertama kali main di luar kota itu. Oh volley. Iya volley. Jadi ke Sidoarjo kita aku sama teman-teman itu main volley ke Sidoarjo. Maksudnya disewa SMP Sidoarjo. Lah kita dapat juara 2 tingkatan SMP 1 Sidoarjo. Sidoarjo. Berarti prestasi awalnya memang di volley. Iya volley. Habis itu lanjut SMA juga masih tetap volley sampai ya ngeband campur volley ya. Ngeband biasa aja cuma. Tapi memang fokusnya awal di volley. Iya, fokusnya awal di volley. Akhirnya memutuskan untuk fokus ya kalau tadi yang difokuskan utama kan memang volley. Terus pindah fokus ke musik itu pas kapan ya? Aku mulai merasakan kayaknya aku harus memperdalam lagi deh wawasanku tentang musik. Maksudnya memperluas lagi tentang musik. Itu semenjak merasa kebosanan melatih volley. Oh ya. 4 tahun saya melatih volley di Alia Paciran. Habis itu mulai memutuskan untuk berangkat ke Jogja. Wah asik ini. Berarti mari lulus ngajar volley, terus bosen lah. Bosen ngajar terus. Akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jogja. Iya. Pergi ke Jogja tanpa tahu besok harus gimana atau apa. Cuma yes pokoknya niat sinau ke Jogja tentang musik gitu aja sih sebenarnya. Kenapa kok memutuskan aku kudu belajar musik nang Jogja kok enggak kota-kota lain contoh Bandung, Surabaya, Malang atau Jakarta? Itu kenapa kok memilih Jogja ya? Kenapa kok memilih Jogja itu karena memang satu temanku ada yang kuliah di sana. Nah, 2 feeling aja maksudnya kok nyaman di Jogja, maksudnya lihat di FTV dulu. FTV. Iya kan zaman pendengar FTV juga ya. Kok nyaman gitu. Cuma ya sudah berangkat aja ke Jogja. Akhirnya di sana juga mulai untuk bergerilya lah istilahnya, bergerilya dari warung kopi ke warung kopi kan gitu. Tapi sebelum ketika nyampe Jogja itu kemana dulu jenengan? Sebelum ke Jogja mungkin saya sudah mencoba untuk ke daerah-daerah yang lainnya, tapi lagi-lagi saya nggak nyaman gitu. Misalnya ke Jakarta, ke Surabaya, ke Gresik. Ya, mungkin di situ-situ aja. Lah, belum menemukan itu sih teknya hati gitu. Oh, berarti memang iki rasa nang Jogja gitu. Iya, kayak gitu. Nah, akhirnya berangkat ke Jogja ya. Iya. Terus di sana ketemu siapa ya? Pertama kali di sana sama temenku, habis itu ya alhamdulillah ya dari warung kopi ke warung kopi, akhirnya diajak ketemulah sama Ismala. Oh, Ismala. Apa ini Ismala ya? Oh Ismala. Harus dijelaskan ya. Ya kudu ya wajib karena memang bagian dari proses kehidupan sampean kan. Iya. Ismala itu adalah ikatan siswa mahasiswa Lamongan yang ada di Yogyakarta. Jadi itu perkumpulan siswa sama mahasiswa ya, yang ada di Jogja. Mahasiswa Lamongan yang ada di Jogja. Dan plusnya lagi juga nggak hanya mahasiswa yang bisa gabung di Ismala. Jadi siapa aja yang mau, memang kamu domisili di Jogja atau orang Lamongan domisili di Jogja, walaupun nggak kuliah atau apa, yo monggo silakan, ayo kita berproses di Jadi situ. bebas lah. Karena ada siswa ini berarti perantauan yang lain juga bisa ikut serta di dalamnya ya. Tapi ini ya kan tadi Saman menyampaikan bahwa yus ngeband biasa ya. Iya. Nah akhirnya mendalami musik ini memang autodidak atau mendatangi seseorang atau mendatangi sesuatu tempat untuk memperdalam itu gimana ya? Jadi
marani sopo atau nang ndi. Nang ndi. Ya waktu itu memang nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu harus ngapain, ini gimana aku, sedangkan mau les sendiri juga nggak punya duit ya kan, mau gimana ya, akhirnya dari warung kopi ketemu sama temen yang dia bisa main gitar, habis itu ya tak samperin terus, habis itu ke warung kopi yang lain nyari itu aja sih. Akhirnya berarti berawal dari warung kopi iya, itu bener. bertemu dengan seseorang. Habis itu ya ketemu, wis tak kancani wae, pokoknya sinau, wis niat sinau, ngono wae ya pokoknya. Jadi akhirnya mendalami musik itu di Jogja. Iya, ya bukan ya lebih tepatnya bukan mendalami banget gitu ya. Kepengennya mendalami banget tapi ya bodoh aja. Berusaha ya, proses belajar ya, proses mendalami musik lah. Lebih tepatnya seperti itu kan ya. Nah akhirnya saya juga tahu Cak Sogi juga menciptakan lagu. Ya, salah satunya ini kan untuk Lamongan Tercinta. Wah ya itu fenomenal ya. Aku rupisan nyak mana? Endapkan rindu. Oh mengenal banget itu. Mengenal banget aku, saling ngikuti sampean. Alhamdulillah. Nah ini yang aku tertarik, kalau Endapkan Rindu memang tertarik, tapi yang lebih tertarik ini di Untuk Lamongan Tercinta. Nah sebenarnya lagu ini idenya dari mana sih? Zaman kok bisa menciptakan Untuk Lamongan Tercinta ini? Kenapa? Oke. Kita ngopi dulu ya. Ngopi sebelum tidak ngomong lanjut, ya. ngopi sih. Ya karena aku mau proses dari bagian hidup sampean yang ngopi. Iya. Kalau nggak ada kopi ngeluh ya. Waduh. Oke lanjut cerita tentang ide Lamongan dari Tercinta. Lamongan Tercinta. Itu sebenarnya saya dan teman-teman Ismala ya khususnya itu punya keresahan, punya cerita tentang Lamongan itu, bagaimana bentuk kerinduan kita, bentuk kecintaan kita, bentuk kebanggaan kita terhadap Lamongan. Akhirnya mulailah habis makrab, kalau nggak salah habis makrab itu ada salah satu senior, yuk bikin sesuatu yuk tentang Lamongan gitu, dengan bakatnya masing-masing. Kebetulan kalau aku kan yo mung isoe mung gitar, dadine yo wis opo yo. Nah, akhirnya habis makrab tahun 2015, makrab Ismalah, aku warung kopi sama teman-teman. Wah, di situ nulis lah, karena kita punya itu tadi lah, maksudnya punya istilahnya materi tentang kerinduan, kegelisahan, cintaan, cinta, kebanggaan. tentang Di perantauan ya? Iya, di perantauan. Ketika itu di betapa perantauan. bangganya menjadi warga Lamongan, betapa kangennya sama Lamongan, cintanya. Akhirnya nulis di warung kopi. Kalau nggak salah itu habis maghrib aku tulis dibantu sama temen Ismalah yang sekarang sudah berpulang, almarhum Wildan ya, yang namanya almarhum Wildan. Terima kasih almarhum Wildan. Dan sama Roy yang Mas Roy juga. Kalau ada tiga itu, Mas Koko juga, Mas Alba, Aziz, Aar, semua ya yang selalu support lah. Udah jadi. Oh ya, lupa awal tadi lanjut ya. Pertama yang mencetuskan untuk memantik itu kan Pemantik ya. Cak Siva. Oh, Cak Siva. Cak Siva yang memantik. Ayo bikin sesuatu Ayo, tentang sesuatu kanggo Lamongan. yang dengan bakatnya masing-masing ya. dengan Kebetulan Mas masing-masing. Sogi ini bakatnya musik. Iya. Jadi sehingga tadi ngumpul dengan teman-teman merunding, mungkin ada materi-materi terkait penciptaan lagu itu. Iya benar. Nah, lanjut lagi. Ya lanjut. Setelah Nulis habis maghrib sampai subuh, beneran sampai subuh. Kalau nggak salah jam 3-an baru selesai. Sampai kejar-kejar. itu 2015 ya? Iya 2015 kalau nggak salah, di warung kopi, warung gandrung, kebetulan kan juga orang Lamongan juga gitu. Lamongan yang ada di Jogja juga ya. Jadi lucu gitu kan. Berarti gini ya prosesnya gitu. Jadi penuh histori lah lagu Lamongan Tercinta itu. Sampai kan warung belakang itu kan ada kos-kosan gitu. Wah, kan pepetan gitu. Sampai diketok. Mas, dak mas, udah malam. Bocor rame-rame. Iya, rame. Biasanya arek-arek rame kan. Iya. Sampai dieling. Sampai diingetin gitu. Jadi benar-benar wah, pembuatannya sangat-sangat
berkesan lah bagiku kan gitu. Singkat cerita sudah jadi, nggak punya itu yang nggak punya duit untuk kita bikin recording, nggak terpikirkan. Tapi sebelum ke recording mungkin isi dari lagu Untuk Lamongan ini Tercinta ini apa ya? Ya isi dari lagu Lamongan Atau ya apa makna yang ingin disampaikan kepada pendengar? lebih itu sih apa ya, bentuk apa ya, kecintaan kita terhadap Lamongan dan kebanggaan itu aja. Maksudnya udah saatnya kita untuk bersaing dengan kreativitas. Maksudnya untuk memajukan Lamongan atau membuat Lamongan menjadi lebih indah lagi ya lewat kreativitas atau apa yang kalian bisa kan gitu, menjadikan Lamongan lebih indah. Makanya kan ada lirik, satukan cita-cita, wujudkan Lamongan yang indah dan sejahtera kan gitu, warga Lamongan. Dan pesannya lagi juga kan baik banget, maksudnya untuk saya dan teman-teman juga kalau di perantauan atau apa kan, dimanapun kalian berdiri, ingatlah untuk kembali karena sampean adalah orang-orang Lamongan gitu. Karena banyak juga ya mahasiswa atau bagian dari warga Lamongan yang ketika merantau itu malas pulang gitu kan, banyak. Jadi mungkin lagu itu juga bagian pengingat untuk dimanapun berada, harus terus kembali ke Lamongan. Karena dengan ide-ide kalian tahu di dunia luar sana, langsung kita bisa terapkan di Lamongan kan, alangkah baiknya kan seperti itu, menjadikan Lamongan lebih indah lagi, lebih sejahtera lagi kan? Jadi harapannya sih lagu ini bisa memotivasi warga-warga perantauan khususnya ya untuk dimanapun berada itu ketika sudah punya atau sukses itu ayo balik Lamongan. Iya, seperti itulah. Yes, tapi lebih pentingnya lagi ya, aku sebagai orang Lamongan, kita sebagai orang Lamongan, Ismail sebagai orang Lamongan ya, nggak bisa mengingkari kalau kita orang Lamongan. Jadi ya, I love you Lamongan kan gitu. I love you Lamongan. Lanjut, itu tadi makna. Terus setelah sudah punya materi lagu nih, biasanya karena ditransformasikan untuk menjadi musik. Nah, itu gimana ya? Kalau penggarapan musiknya ya, saya masih ingat cuma saya sama Mas Tony aja berdua. Mas Tony yang ngerekod lagu Lamongan Tercinta, studinya Mas Tony, R&B Studio di Jogja di Piyungan sana. Terima kasih Mas Tony kan gitu. Sudah mengaransemen lagu Lamongan Tercinta ini menjadi yang sesuatu yang wow ya gitu. Jadi setelah produksi kalau nggak salah ini ketika saya pertama kali mengikuti kegiatan Forasmala itu lagu itu dibawakan. Iya. Berarti setelah buat record, setelah itu ditampilkan di acara Forasmala. Iya kan? Iya. Seingat saya iya seperti itu. Kalau nggak salah waktu Munas 1. Salah. 2015 Silatnas pertama. Ya. Tapi itu belum record. Belum record ya? Belum record. Kayaknya belum record kayaknya. Udah apa ya? Enggak tahu ya. Lupa kayak udah kan. Mungkin udah cuma ya sejaman dulu kan lupa ingatannya ini. Iya, mungkin karena sudah lama aja 6 tahun. Lama banget. 6 tahun kalau dari sekarang. Nah, setelah untuk Lamongan Tercinta ini itu kan tadi maknanya sudah disampaikan. Mungkin harapan untuk khususnya mahasiswa karena ini nanti juga dilihat teman-teman Forum Nasional Mahasiswa Lamongan. Mungkin harapannya untuk pemuda atau mahasiswa atau perantauan. Ya. Gimana? Harapannya sih kita lebih cinta lagi, lebih bangga lagi terhadap Lamongan dan itu aja, terus lebih solid, lebih kompak gitu. Sebenarnya orang Lamongan itu ngeri-ngeri ya, kalau bahasa saya itu keren-keren gitu kan. SDM-nya sebenarnya kita mampu untuk bersaing di luar itu. Jadi itu optimalkan dan selalu cinta pada Lamongan. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih atas
supaya cerita hidup sampean. Semoga juga bisa memotivasi para pemuda, para perantauan, para mahasiswa khususnya ya. Jadi harapannya Cak Sogi di lagunya itu, kini saatnya kita melangkah dan mencipta karya, apa ini mencipta karya untuk Lamongan, sesuatu lah, inovasi untuk Lamongan tercinta, dan harapannya bisa berkontribusi untuk Lamongan yang indah dan sejahtera. Mungkin itu dulu, tepuk tangan juga untuk Cak Sogi ya. Jadi itu dulu podcast malam, podcast ini program baru Cak. Jadi sampean orang spesial yang datang di episode pertama ini. Terima kasih buat Mas Malam. Mungkin itu. Selamat sore teman-teman.